sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tasluhu biha qulub wa tantaliqu biha al-huzur wa tarinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hujjaj Baitul Haram, jamaah haji yang saya hormati dan saya muliakan, hamba Allah, umat Rasulullah, hamba pilihan, hamba calon-calon penghuni surga yang saya hormati dan saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Di antara nikmat yang paling besar yang sekarang kita lakukan, yang kita nikmati, yang kita rasakan adalah bisa duduk bersimpuh di padang Arafah yang mulia. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tidak semua orang bisa datang ke tempat ini, walaupun mereka punya latar belakang ekonomi yang banyak, punya kesehatan yang lebih prima dari kita, punya kedudukan dan lain sebagainya. Yang bisa datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita pertama adalah kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, bahwa salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Zulhijjah. Minha arba'atul hurum, dan kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Yang berikutnya adalah kita sedang berada di padang Arafah. Di tempat ini salah satu rukun haji. Setelah kita melakukan labbaika Allahumma hajjan di maktab kita, di hotel kita di Mekah, dan rukun yang kedua adalah ini. Sehingga apabila ada orang yang tidak ada di sini, maka hajinya tidak sah. Dan alhamdulillah kita sedang ada di sini, karena ini adalah salah satu rukun haji yang wajib dipenuhi oleh semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya adalah kita sedang berada di tempat ini, tempat pertemuan dua insan hamba Allah yang telah berpisah beratus-ratus tahun, bertemunya di wilayah ini. Tempatnya adalah di Jabal Rahmah. Siapa itu? Bapak kita, kakek kita, nenek kita, Adam dan Hawa. Kita sedang berada di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedang berada di tempat ini, di Arafah, tempat yang pernah didatangi, dikunjungi, diinjak oleh seorang makhluk Allah yang termulia. Dari 124.000 nabi hanya ada 313 rasul. Dari 313 rasul hanya ada 25 rasul yang wajib dan harus dan pantas kita kenali. Dan 25 rasul itu ada yang berpredikat ulul azmi, 5 jumlahnya. Di antara 5 ulul azmi itu ada yang satu tertinggi pangkat dan jabatannya, best of ranking, sayyidul wujud wa afdalu kulli mawjud Muhammad Allah. Pernah hukum di tempat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kemudian itu akan juga diberikan kepada kita oleh Allah. Amin. Mulia tempat ini, mulia tempat ini, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Kita sedang berada di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Arafah. Arafah itu adalah waktu, Arafah itu adalah tempat. Kalau dikaitkan dengan sejarah Adam dan Hawa, maka Arafah itu
afdalul ayyam yaum Arafah. Begitu Nabi mengatakan bahwa hari yang paling mulia adalah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita sedang berada di sini. Tempatnya Arafah, tanggalnya 9 Zulhijjah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min yaumin aktsar min an ya'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya yang dari neraka dimasukkan ke surga kecuali yaum Arafah. Makanya pantas kalau hari ini kita berdoa dan mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal ini, supaya mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Arafah ini tempat berzikir. Afdalul doa Arafah. Wa afdalu man qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Doa yang paling afdal adalah doa di Arafah ini. Doanya mustajab. Kalau ada seorang hamba berdoa, malu Allah menolaknya. Makanya alhamdulillah kita sedang berada di tempat ini. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Asal jangan meminta kepada Allah tentang pemutusan hubungan silaturahmi. Jangan minta kemusyrikan, jangan minta dosa, dan tidak boleh meminta memutuskan hubungan silaturahmi, memisahkan orang. Itu adalah dosa yang tidak diterima oleh Allah. Tapi berdoa yang baik-baik semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat ini berdoa, berdoa untuk anak kita, untuk keturunan kita, untuk orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, terutama kedua orang tua kita yang pernah berjasa. Doakan pula wilayah kita, doakan pula Jakarta kita, doakan pula Indonesia kita. Mudah-mudahan menjadi Badatul Thayyibatul Barakatuh. Amin. Mudah-mudahan Indonesia didatangkan oleh Allah pemimpin yang cinta rakyat, cinta Islam, cinta umat Islam, cinta Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda oleh Nabi SAW, Allahumma ighfir al-hajj wa liman istaghfara lahu al-hajj. Nabi Muhammad pernah mendoakan orang yang haji. Kita sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Siapa itu? Ya Allah, ampuni orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, orang yang sedang wukuf di Arafah. Kita semua diampuni dosa kita karena berdoa Nabi Muhammad SAW. Sejumlah apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita yakin bahwa hari ini, detik ini dosa kita diampuni. Ini yang menyebabkan kita harus bergembira. Itu pula lah yang menyebabkan di sini doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya hormati, bahkan Nabi mengatakan waliman istaghfara lahu hajj, dan ampuni pula dosa orang-orang yang dimintai ampun oleh orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji memintakan ampun untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karenanya dalam kesempatan khutbah singkat ini adalah mari kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Saya hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi. Orang itu tidak pernah ada orang yang
lepas dari dosa. Oleh karenanya orang yang mulia adalah bukan orang yang nggak pernah buat dosa, tapi orang yang mulia adalah orang yang apabila berdosa ngaku. Padang Arafah ini adalah tempat mengakui segala dosa. Padang Arafah ini adalah tempat mengakui semua dosa dan kesalahan. Dan Allah akan bangga dengan orang yang mengakui dosa, kemudian minta ampun dan bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, Allah lebih senang kepada orang yang minta ampun kepadanya setelah mengakui dosa, lebih senang daripada orang-orang yang sedang haus mendapatkan air, lebih senang daripada orang yang sedang kehilangan sesuatu dan mendapatkan lagi ke sesuatu itu. Kirang Allah senang. Makanya perbanyaklah istighfar di tempat ini, perbanyaklah minta ampun di tempat ini. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan salah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau ingin tahu tanda-tanda orang yang akan bahagia adalah zikru al-dzunub al-madiyah, mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan pada lalu. Dosa itu ada tidak pernah terhapus sebelum dia istighfar, sebelum dia taubat. Tersimpan wahia indallahi mahfuzah. Dosa itu masih tersimpan dalam file Allah yang rapi dan tidak pernah terkena virus seperti komputer yang kita miliki. Walaupun itu bertahun-tahun kalau kita beristighfar dan bertobat, tetap masih ada. Mungkin waktu masih muda dan sampai sekarang. Oleh karena sekarang saatnya kita minta ampun kepada Allah. Orang yang mulia adalah orang yang apabila punya dosa mengaku dan mengingati dosa itu dan berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Zikru al-dzunub al-madiyah, mengingat dosa-dosa yang lalu. Orang yang sering mengingat dosa-dosa yang lalu, dia akan sering beristighfar dan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang lain. Orang yang sering mengingat dosa-dosa yang lalu, dia pandai memaafkan kesalahan orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang takwa. Itulah tanda-tanda haji mabrur, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 1-4. Haji mabrur ada mereka calon penghuni surga. Calon penghuni surga adalah diantaranya wal afina 'anil nas, pemaaf. Jadi kalau ingin menjadi haji mabrur, kita lihat nanti sampai ke Indonesia, masih pendendamkah dia? Masih pendendamkah dia? Masih tidak mau memaafkan orang lain kan? Kalau dia memaafkan kesalahan orang lain, hajinya haji mabrur. Tapi kalau masih dendam, masih ingat dosa dan kesalahan orang lain, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tandanya dia belum mabrur dan tidak berhak masuk surga. Haji mabrur tidak ada sertifikatnya. Haji mabrur adalah apabila pulang setelah haji, maka dia akan lebih baik dari sebelum haji. Saudara-saudara yang saya muliakan, oleh karenanya, mari yang sudah rajin beribadah, tambah rajin. Yang sudah sering membantu orang, tambah membantu orang. Peduli dengan lingkungan. Itulah yang diharapkan oleh kita semua, terutama di negara kita, Republik Indonesia. Masih banyak orang yang memerlukan peduli dan perhatian, orang yang punya dan mempunyai kelebihan untuk membantu orang-orang cirik dan orang-orang lemah. Itulah tanda-tanda haji mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, yang berikutnya tanda-tanda orang yang bahagia adalah isyan al-hasanat al-madiyah, merupakan jasa kebaikan pahala yang udah lalu. Jangan diungkit itu pahala dan kebaikan, karena kita nggak pernah tahu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, pahala dan kebaikan yang pernah kita lakukan diterima atau ditolak oleh Allah. Jangan sholat subuh yang tahun kemarin
Besar Majelis saya muliakan. Haji Mabrur begitu pulang dari tanah suci ini, dia akan lebih berikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih peduli